Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabella Eka Nursifa, perwakilan dari SMP Negeri 1 Montong. Teman-teman, apakah kalian tahu siapa Raden Said itu? Siapa tuh? Saya akan menceritakan sejarah dari Raden Said atau yang biasa dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Begini ceritanya. Pada masa kejayaan Kerajaan Majapahit, Tuban tidak hanya menjadi tempat penting pada masa, namun juga menjadi tempat penting pada masa penyebaran agama Islam. Hal tersebut dikarenakan Tuban berada di pesisir utara Jawa yang menjadi pusat perdagangan bangsa Arab dan lain-lain, yang sekaligus menyebarkan agama Islam. Pada masa awal persebaran agama Islam di daerah Tuban, tidak terlepas dari kisah perjuangan Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Sebagai bagian dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, Sunan Kalijaga yang bernama asli Raden Said adalah putra dari Bupati Tuban ke-8, yaitu Raden Tumenggung Halyo Wilwotikto. Pada masa mudanya, Raden Said sering keluar istana dan melihat-lihat sebagian besar masyarakat Tuban yang miskin dan menderita. Akibatnya, tanpa sepengetahuan ayahandanya, beliau keluar masuk gudang makanan untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang miskin. Tetapi, lama-kelamaan perbuatan tersebut diketahui oleh ayahandanya dan beliau pun diusir dari Kadipaten Tuban. Setelah keluar dari istana, Raden Said berhasil mengalahkan pemimpin Brandal Lokajaya. Sebagai pemimpin dari Brandal atau preman tersebut, Raden Said lebih sering mencuri hasil kekayaan para pejabat kadipaten dan orang-orang kaya yang berada di Tuban. Dan hasilnya, ia bagi-bagikan kepada kaum miskin. Suatu hari dalam pengasingannya, Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki sebuah tongkat emas yang membuat beliau ingin memilikinya. Tiba-tiba Raden Said merebut tongkat tersebut hingga membuat Sunan Bonang jatuh tersungkur. Akibatnya Sunan Bonang menangis dan Raden Said pun merasa iba. Akhirnya Raden Said mengembalikan tongkat Sunan Bonang dan menolongnya untuk bangun. Ia bertanya di bagian mana yang membuat beliau kesakitan. Namun, jawaban Sunan Bonang menangis bukan karena kesakitan, tetapi ia menangis karena rumput yang sudah tercerabut dari tanah dan beliau merasa kasihan karena rumput yang tidak bersalah harus mati karena kesalahannya. Setelah itu, Sunan Bonang menunjukkan buah aren atau kolang-kaling yang berwarna emas. Raden Said pun tergoda dan memanjat pohon tersebut. Tapi sebuah aren menimpa kepala beliau dan beliau pun jatuh pingsan. Setelah sadar, Sunan Bonang mengajak Raden Said untuk ke sungai yang dekat Sekardadi, Kecamatan Jenu. Di sana, ia menjaga tongkat Sunan Bonang yang sudah tertancap pada sebuah batu. Tanpa ia sadari, di tempat itu beliau tertidur selama 2 tahun. Setelah sadar, Raden Said menjalani banyak lelaku yang diperintahkan oleh Sunan Bonang hingga mencapai sebuah makom aulia. Walhasil, setelah aura Raden Said terbuka terang, cahaya kewalian mulai terbuka. Sunan Bonang pun menobatkan Raden Said ke dalam jenjang kewalian dan dijuluki sebagai Sunan Kalijaga. Maksudnya kali dalam bahasa Indonesia adalah sungai dan jaga dimaksudkan untuk menjaga tongkat Sunan Bonang. Bagaimana teman-teman? Apakah setelah mendengar cerita dari saya, kalian sudah tahu siapa itu Raden Said? Sudah. Terima kasih. Saya Sabella Eka Nursifa pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.